Orang yang firm hidupnya, orang yang mampu mengontrol jiwanya, mengontrol hatinya, menundukkan hatinya kepada kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji covenant, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Selain jiwamu, selain pergumulanmu, hati-hati dengan impartasi yang kamu dapat. Kamu dipermainkan, kamu diberkati, kamu diimpartasi oleh siapa? Kamu harus hati-hati. Impartasi itu gini saudara, bukan soal jasmani, tapi apa? Rohani. Di dalam ayat lain ada gini kok, ada pengajaran Yesus yang lain. Sama-sama Yesusnya tapi lain. Hati-hati dengan pengajaran Yesus yang lain. Saudara harus tahu ini. Supaya kamu nggak diombang-ambingkan oleh pengajaran lain. Berdoa dan berjaga-jaga. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Kamu punya firman, tapi kamu nggak menguasai jiwamu, padam. Selesai. Kamu nggak mengontrol jiwamu, padam. Berikanlah kami sedikit minyak. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa? Karena gini, itu perjalananmu masing-masing. Semuanya punya pelita dan minyak. Gak bisa kamu minta. Gak bisa. Kamu harus bangun. Pengurapan yang ada padamu, tanggung jawabmu masing-masing. Maka dari itu berdoa dan berjaga-jaga. Pelita itu berbicara tentang firman, berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang perjalanan, berbicara tentang pelita. Tapi kalau ngomong minyak, be careful saudara. Berlefaf apa enggak sama Tuhan? Kamu nggak punya minyak, minyakmu nggak kamu jaga, minyakmu cemar. Ingat loh, cemar itu bukan hanya dari jasmani, tapi rohani. Orang yang cuma membawa pelita, Tuhan bilang gini, kenyalah engkau pembuat kejahatan. Kita harus menjaga minyak kita, amin. Supaya kita nggak cemar secara jasmani dan secara rohani. Kalaupun kita lolos secara jasmani, kita juga harus lolos secara rohani. Kita nggak boleh sampai tercemar. Ia sengaja tinggal, tetapi syukurlah aku tidak hadir. Tuhan, aku sakit, aku ini. Aku sengaja nggak hadir. Ini levelnya udah beda, saudara. Lain. It's not about Lazarus. Ini tentang murid-muridnya. Sebab demikian lebih baik bagimu, ngomong sama murid-muridnya, supaya kamu dapat belajar percaya. Aku sengaja nggak tolong, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu, supaya kamu dapat percaya. It's not about Lazarus. Ini tentang Yeshua dan para murid. Lazarus tuh gini, bagi Tuhan bangkit. Kalau nasi jadi bubur, Tuhan bisa bikin nasi baru. Level Talmidim tuh gini, bukan hanya seorang murid. Kalau murid belajar sama saudara, itu untuk mendapatkan pengertian, bener gak? Untuk belajar informasi. Talmidim tuh gini, ia mau menjadi seperti gurunya. Kalau cuma murid biasa, dia akan belajar, dia pengen jadi dokter. Itu murid. Tapi kalau Talmidim, aku mengikuti dia supaya aku mau jadi seperti dia. Mari kita ikuti dia supaya kita mati bersama-sama dengan dia. Talmidim itu gini, makan yang sama, minum yang sama, harus jadi seperti dia. Ini bukan tentang kamu berharap mujizat. Aku bersyukur supaya aku nggak hadir dalam persoalanmu, supaya kamu belajar percaya. Kalau guru mati, aku juga harus mati sama seperti dia. Kalau dia pikul salib, mati, aku juga harus mati seperti dia pikul salib. Where you go, I go. What you say, I say. What you pray, I pray. Father and son gini, para putra mengerjakan apa yang dikelola bapaknya. Makanya satu bahasa itu penting, saudara. Penderitaan atau salib itu disediakan bagimu. Kamu mau terima salib itu enggak? Level para murid itu bukan level para imam. Level para murid tuh gini loh, nempel terus sama bapaknya, sama rabinya nempel terus. Saudara percayalah, Tuhan bisa memulihkan keadaanmu semudah menggantikan telapak tangan. Tapi yang dia bangun bukan miracle-nya. Yang dia bangun ini supaya kamu belajar percaya, bukan miracle-nya, bukan mujizatnya. Di dalam waktunya itu pasti tepat. Sekalipun nasi sudah jadi bubur, Tuhan bisa bikin nasi baru.
Kalau saudara dengar firman malam hari ini, berarti Tuhan sedang sengaja mengupgrade levelmu. Maju terus, gak ada lagi. No option, amin. Dia yang sengaja memperhadapkan saudara dan saya. Kamu bangun tidur, mau mikirin dulu atau berdoa dulu? Your choice. Kamu bangun tidur, kamu pusing dulu dengan permasalahanmu, atau kamu sembah Dia dulu sejenak? Pilihan, your choice. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri saudara.